Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JWTV Sambas dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan program reality show Berbagi Bersama JWTV Sambas. Kali ini tim Berbagi Bersama JWTV Sambas bergabung bersama tim dari anggota DPRD Sambas fraksi Partai PDIP, yakni bersama Ibu Melani Astuti dan organisasi serta Dewan Adat Dayak Kabupaten Sambas. Tim kali ini akan memberikan sedikit bantuan kepada korban kebakaran yang berada di Desa Sendoyan, Dusun Bungur dan Dusun Capil, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Melalui Ibu Melani Astuti, beliau merasa tertarik untuk membantu saudara-saudara kita yang tentu membutuhkan bantuan ketika musibah terjadi. Tim kami pun berangkat menuju penyeberangan Sejangkung, dikarenakan untuk menuju Desa Sendoyan harus menggunakan motor kelotok. Waktu yang ditempuh pun kurang lebih 1,5 jam. Memang keadaan di desa ini, faktor infrastruktur jalan masih cukup kurang memadai. Kami pun menaiki motor kelotok untuk menuju rumah korban kebakaran. Pemandangan alam cukup menenangkan hati kami. Suasana perkampungan di sini masih cukup terasa alami, sambil melihat pemandangan Gunung Senuju yang melintang biru. Akhirnya kami pun sampai di rumah Diana yang merupakan anggota BPD Desa Sendoyan. Beliaulah yang nantinya akan mengarahkan kami di beberapa rumah yang mengalami kebakaran. Sebelumnya pada hari yang sama, yakni hari Sabtu, terjadi 2 kebakaran rumah warga, di mana pada pukul 11 siang rumah Nek Dare habis dilahap sang jago merah. Kemudian pada pukul 11 malam terjadi lagi kebakaran di rumah Ibu Yusnani. Lagi-lagi api melahap habis rumah warga di Desa Sendoyan ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti kami di Berbagi Bersama JWTV Sambas. Beginilah kondisi rumah Nek Wandare bersama keponakannya yang juga tinggal di rumah tercinta ini. Wandare tinggal bersama keponakannya, Yayang, yang memiliki anak 1 dan sudah bercerai bersama suaminya, menjadikan ia sebagai tulang punggung keluarga di rumah tercinta ini bersama keponakannya yang juga tinggal di rumah tercinta ini. Ya, enggak ada rumah. Oh, enggak ada rumah ya. Tapi syukur juga Nek Wan pasti ada rumah Nek Wan nih. Jadi be masih kena jaga Allah Wan nih. Masih selamat. Mudah-mudahan Nek Wan sehat lah Nek Wan nih. Sementara itu Nek Wan tinggal di mana? Di rumah ke Manakan. Manakan. Dia mikir sini udah kami pindah. Tapi Nek Wan sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Nek Wan ini sehat ya. Iya. Jadi Nek Wan, kami tuh datang rombongan dengan kawan-kawan saya itu
saya nek wan kenal kan saya. Ndak kenal. Saya Bu Melani. Bu Melani dari Sambas. Kebetulan saya kan dewan juga di situ di dapil 1. Untuk masuk wilayah kerja saya. Kebetulan waktu hari yang musibah ya, saya kebetulan ada acara keluarga juga. Laka ya saya ada dinas kota, luar kota. Hari itu baru saya bisa ke situ menjadi Nekwan. Itu kawan-kawan saya dari Dewan Adat, ibu-ibu Dayak Kabupaten Sambas, bapak dari Garda Borneo, semua saya bawa ke situ untuk melihat kondisi Nekwan, keadaan Nekwan nih. Nah, situ kami juga ada yang bawa sedikit bantuan untuk Nekwan lahir dengan keluarga dan banyak, tapi itulah nak yang bisa kami berikan Nekwan nih. Mudah-mudahan Nekwan selalu sehat, ini Nekwan nih yang kuat, sehat selalu Nekwan nih. Yang Nekwan. Anak bisi, laki bisi. Oh iya Nekwan. Nekwan yang kuat ya. Enakan saya makan bantuan dah. Oh iya. Bantuan. Mudah Nekwan sehat selalu Nekwan nih ya. Yang kuat Nekwan. Ayam. Oh. Mana ya? Kurang dan dia jemput tadi. Anda usah nangis ya. Tawa aja. Nggak usah nangis nih. Yang kuat Wan, nggak usah nangis. Yang keluarganya ya. Oke. Bapak situ aja Pak. Saat ini saya sedang bersama Nek Dare yang salah satu korban kebakaran rumahnya pada hari Sabtu kemarin. Nekwan, sabar ya Nekwan nih. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ketabahan pada Nekwan dan keluarga Nekwan. Kejadian musibah itu pasti tanpa kita sadari Wan, tanpa kita duga-duga. Dan tentunya pemirsa JW TV Sambas, Nekwan tuh tinggal bersama cucunya ke, bernama Yayang yang sama dengan adiknya, anaknya. Nah, jadi 3 beradik lah dia tinggal di rumah itu. Kak Yayang bisa ceritakan Kak Yayang bagaimana kejadian pertama kalinya kebakaran di rumah Wandar itu? Ya, kejadiannya habis pulang dari acara Sabanan, jadi 10 menit datang ke rumah, habis kan, habis cas HP segala macam, kemas pergi tempat ngaret getah, tinggalkan kan, kurang lebih setengah jam, lama ada yang manggil katanya rumah udah habis kebakaran katanya. Nah iya. Berarti orang sekitar dan tahu lah ya api yang besar gitu. Tidak tahu lah mungkin. Tapi dipastikan gara-gara apa lah penyebabnya, listrik? Tahu listrik lah, kira cas HP, tapi yang lainnya tidak ada sama sekali. Misalnya di dapur HP tidak ada. Itu rumah tuh terbuat dari papan semen atau ada semen di belakang semen nih? Semen aja, semen dindingnya aja sih. Dindingnya aja, di atas bawah papan. Waktu gimana pemadamannya? Apakah ada BPK pemadam kebakaran ataupun dipadamkan pakai ember? Pakai ember, pakai robin. Alat-alat seadanya lah. Ya, beda datangnya pun dia, api kan udah habis juga. Berarti waktu kebakaran rumah kosong lah di sana? Nggak ada sama sekali, kosong. Anak pun seadanya? Nggak ada. Cuma anak nggak ada lah.
ya. Anak ini sekolah kapuk. Barang-barang, Wan, barang-barang gimana nih barang-barang? Barang habis lah, Habis karena nih. ada sama sekali yang selamat cuma baju di badan aja. Baju bisa. Iya, baju di badan Biasa aja. pemirsa, satu helai barang pun tidak ada satu pun yang Cuma tersisa. Al-Qur'annya lah satu. Cuman Al-Quran, subhanallah, saya sangat luar biasa sekali Al-Quran. Selamat, luar biasa. Saya melihat fotonya itu sangat jelas sekali. Al-Quran masih bisa Al-Qur'annya dibaca, masih hanya di bagian pipinya saja yang terbakar. Subhanallah, itu kekuasaan Allah yang sangat luar biasa bagi keluarga Nekwan. Mudah-mudahan Nekwan diberikan ketabahan. Allah menguji kita itu. Tidak boleh dibakar. Uang, barang ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya lah. Tapi ada kan juga bantuan-bantuan yang udah mulai datang, nggak? Kayak apa lah? Sembako. Terus saya tuh tinggal di rumah saya nggak? Patua. Baik pemirsa, begitulah cerita singkat kita mengenai Nekwan Nekdar itu, yang salah satunya hidup sebatang kara bersama cucunya. Ayang ini hanya tinggal 3 orang di rumahnya dan saat ini menumpang di rumah keluarganya terdekat di sini ya. Iya, Paman. Rumah pamannya sendiri, alhamdulillah masih ada yang bisa menanggung keluarga Nekdar ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih Wandare udah menyempatkan waktunya bersama kita. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Ekselati Saputra melaporkan untuk JWTV Sambas. Sebelum terjadi kebakaran, ternyata rumah Wan Nekdar ini dalam keadaan kosong. Nekwan bersama penghuni lainnya sedang menghadiri acara hajatan Sa'banan di rumah warga lainnya. Ia pun tak mengira sama sekali api dengan cepat merambat ke seluruh rumahnya sehingga satu barang pun tak bisa terselamatkan. Beruntunglah para keluarga ini masih diberi kesehatan untuk bisa selalu bersama. Kami pun menuju lokasi yang kedua, yaitu rumah Bu Yusnani bersama suaminya. Letak dari rumah Nek Wandari ke lokasi rumah yang kedua ini tak begitu jauh. Lokasi rumah yang kedua ini letaknya berada di pinggiran sungai. Sebetulnya saat kebakaran terjadi, air pun lebih mudah ditemukan. Namun Allah berkehendak, api pun melahap rumah keluarga Yusnani ini, tak satu pun barang yang tersisa. Baik pemirsa, saat ini kita berada di lokasi yang kedua, di mana kejadian di hari yang sama ada dua lokasi yang berbeda kebakaran di tempat di satu desa di Sendoyan. Kali ini di Dusun Capil ya Bu ya. Ibu, dengan Ibu siapa namanya Bu? Ibu Yusnani. Ibu Yusnani. Bapak? Ustaan Bapak. Saya boleh berbincang ke Bapak terlebih dahulu sebagai kepala keluarga ya Pak ya. Pak, gimana Pak kejadian awal asalnya kejadian kebakaran ini terjadi Pak? Oh, apa kejadiannya? Aliran listrik gitu. Aliran listrik kira-kira jamnya udah mau mencapai jam 12 gitu. Nah, tiba-tiba itulah api. Rupanya saya tertidur sebentar. Saya terbangun kena api, bawa melihat api. Nah, jadi itulah jadi saya sedangkan mau memadamkan api itu enggak lagi bisa lah gitu kira. Itu sambungan listrik ya Pak ya? Ya, sambungan listrik. Sambungan listrik. Jadi Pak, barang apa saja Pak yang bisa diselamatkan? Nggak bisa. Nggak ada sama sekali Pak? Sama sekali. Luar biasa ya Bu ya. Ibu sabar ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah segala memberi balasan yang setimpal bagi Ibu, ketabahan Ibu. Kalau anak Bu, berapa orang Bu? 5. 5 orang. Semuanya udah menikah atau bagaimana Bu? Yang 3 udah, 2 belum. 2. Masih sekolah Bu? Belum. 2-nya udah selesai sekolah semuanya. Kerja tapi Bu?
Yang satu yang perempuan tuh di penjana. Pembantu ya. Jadi pembantu. Satunya lagi Ada tuh tidur. laki juga. Ya cuma satu aja aku anak laki yang Jadi yang busuk. sekarang tinggal bersama ibu sama anak laki aja. Orang tiga itu. Jadi ibu untuk sementara tinggal di mana, Bu? Di situ desa. Di balai desa lah, Bu ya. Iya. Kalau ibu tuh waktu itu pas kebakaran, apakah ibu api langsung cepat Bu merambat Bu ke rumah, Bu? Cepat. Karena kan ini kan bahan rumahnya kan terbuat dari papan kali Bu ya Iya, semuanya. iya. Jadi mudah terbakar ya Bu ya. Jam 11 ya Bu ya kejadian Iya. kebakarannya Bu ya. Jam 11. Jadi warga di sini ikut memadamkan apinya Bu. Ikut tapi enggak bisa dah apinya dah. Karena saking udah besarnya api jadi kesulitannya Bu ya. Kesulitan mereka itu madamnya. Memang ramai sih mereka mau mantuk tapi enggak bisa ge. Iya Bu, ini kan kabarnya rumah ini merupakan rumah bantuan juga ya Bu ya Iya. dari desa ya Bu ya. Iya. Baru 1 tahun lagi ya pemirsa dibangun rumah ini dan baru setengah tahun dibangun mengalami kebakaran. Tentunya pemirsa masyarakat Kabupaten Sambas yang ingin peduli atau membantu bersama kami silakan langsung saja menghubungi call center JWTV Sambas. Dan Ibu saya ucapkan terima kasih Bu atas ketersediaan waktunya Bapak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Terima kasih dengan Bapak. ya mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Sambas bisa turut membantu dalam bantuan apapun ya Bu ya. Iya. Baik dari pakaian, sembako ataupun barang-barang ataupun untuk membangun rumah keluarga bahagia Ibu Isnani dan Bapak Mas Ad ya. Mustaan. Saya Iksan Luki Saputra melaporkan untuk JWTV Sambas. Nah, pemirsa berbagi bersama, begitulah kehidupan, ada penuh warna dan warni. Ada kebahagiaan, ada penderitaan. Allah tak akan menguji kemampuan hambanya di luar batas kemampuan kita. Semoga apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, bisa kita ambil hikmah dan pelajaran yang bermakna. Bagi Anda yang ingin memberikan bantuan dalam bentuk apapun, silahkan lihat di layar kaca kami. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa dalam berbagi bersama di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.